Salam salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kesempatan pada hari ini saya Shalin Eviani Sili ingin mengikuti sebuah lomba Bible Story. Saya mengambil tema orang lumpuh disembuhkan. Diambil ayat dari Markus 2 ayat 1 sampai 12. Di situ berkata, kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka itu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah, pada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Di ayat Markus 2 ayat 1 sampai 12 dikatakan Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Dan di situ orang lumpuh tersebut mempunyai iman karena dia bakalan sembuh. Dan pada akhirnya dia dapat berjalan kembali seperti semula dan dengan sempurna seperti orang-orang manusia yang lainnya. Karena imannya tersebut menyelamatkan orang tersebut. Memang kalau kita mau minta sesuatu sama Tuhan dengan penuh iman, kita akan dapat kenyataan. Jadi apapun yang kita mintalah dengan penuh iman, maka Tuhan akan memberinya. Jangan goyah imanmu. Dan sebelum saya mengakhiri ini, kenapa saya mengikuti lomba Bible Story? Karena saya hanya ingin menguji pengetahuan saya sampai mana dalam memahami Bible tersebut. Intinya dari nas tersebut, kita jangan mudah goyah. Kalau kita sedang sakit, percayalah bahwa Tuhan dapat menyembuhkan kita melalui bilur-bilurnya. Percayalah Tuhan dapat menyembuhkannya.
Begitu sama saja seperti orang lumpuh yang disembuhkan Tuhan itu. Orang itu tahu bahwa Tuhan ada di Kapernaum. Dan waktu itu rumah penuh, tidak ada satupun pintu tidak dapat bisa masuk. Akhirnya teman orang lumpuh ini, 4 orang tersebut menggotong orang temannya yang lumpuh ini dari atap, buka atap, lalu temannya diturunkan lewat situ. Sehingga Tuhan berkata, bangunlah, bangkitlah, angkatlah tempat tidurmu, lalu berjalanlah. Seketika itu juga orang tersebut berjalan dan dia dapat sembuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.